benar-benar luar biasa karena walaupun cuacanya seterik ini, mereka masih ikutin tarian, dan juga ikutin sampai akhir yang tadi saya bilang 7 kali putaran itu. Begitu banyaknya tradisi yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Sebujit ini, yaitu tradisi nyobeng. Dan tradisi nyobeng ini juga adalah salah satu tradisi yang dirayakan setiap 1 tahun sekali. Dan ini kita sudah mulai ke pembuka acaranya, kita akan menyambut tamu di depan sana. Dari rumah adat Dayak Sibaduyuh di Sebujit, warga dan tetua suku saling beriringan menuju ke batas dusun. Di tempat inilah tamu kehormatan akan disambut dengan tradisi unik, nabuai. Seiring dengan sorakan bersahutan, 2 hewan juga turut dikurbankan. Deg-degan sih, tapi inilah tradisi ratusan tahun yang harus dihormati. Nah, di dalam proses untuk penyambutan tamu ini juga ada salah satu tradisi yang namanya lempar telur atau kenung. Jadi ini adalah salah satu ritual yang dilakukan untuk memberikan tamu-tamu ini supaya ketika masuk ke dalam desa tidak akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Jujur, yang satu ini di luar prediksi banget. Kalau di tempat lain dapatnya kalungan bunga, di sini telur malah melayang ke 7 perwakilan tamu. Pecahnya telur di badan menandakan tamu datang tanpa keraguan dan dengan niat yang tulus. Bukan sekedar unik, tapi beginilah cara masyarakat di sini menyambut tamu kehormatan. Selain memang minuman yang diberikan oleh para tamu, di sini juga diberikan nasi lemang atau lemang yang memang sudah dibikin sama ibu-ibu dan juga diberikan sama para tamu agar pada saat proses penyambutan ini tamu-tamu pas masuk ke dalam desa udah mulai terbiasa sama kebiasaan atau adat budaya yang ada di dalam. Sehabis dilempar telur, suguhan lamang dan minuman khas seakan jadi simbol erat persaudaraan. Dan dari sinilah kemeriahan gawai nyobeng di Sebujit benar-benar dimulai. Nah, penyambutan tamu udah selesai, langsung iring-iringan menuju ke rumah adat. Jadi ada tari-tarian juga dari sini dan juga musiknya yang ada di belakang sini. Sangat khas Kalimantan. Rumah Baluk jadi pusat budaya serta adat istiadat suku Dayak Bidayuh di Sebujit. Saat gawai nyobeng setiap tahunnya, Rumah Baluk selalu jadi titik perayaan. Di bawah kaki Rumah Baluk inilah sebuah menari mengelilingi rumah adat yang dihormati. Ini rame banget, semua tamu-tamu tuh ikutan nari, keliling di rumah adat selama 7 kali. Dan semuanya boleh ikut, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, perempuan, laki-laki, semua boleh ikut di sini. Oh, rame banget ya. Buat saya, gerakan tari di sini terasa sangat santai. Tuh, khasnya kalau ibu-ibu di sini ada topinya. Ini topinya namanya apa, Mama? Topinya di atas ada namanya? Blok. Blok. Oh, namanya blok. Ini kalau perempuan pakai topi gitu. Mama juga ya? Ya. Aksesorisnya bagus semua. Cewek terlihat cantik dengan kombinasi warna dan ornamen yang elegan. Sedangkan yang cowok lebih beragam tapi tetap gagah. Terlihat ya bedanya pakaian adat di Sebujit ini, yang perempuan memakai seperti saya dan laki-laki lihat ada kulit kayu, terus ada tengorok-tengorok juga di sebelah sini. Dan bedanya lagi di bagian kaki. Tuh, kalau laki-laki kakinya tuh ada kering-keringannya begini. Kalau perempuan tidak ada ya. Itu bedanya. Jadi bisa dibilang gawai nyobeng itu ritual syukuran panen dan kehidupan. Gawai nyobeng jadi cara menjaga hubungan adat, kebersamaan warga, dan media untuk terus terhubung pada leluhur. Lihat ya, ini masyarakat di sini antusiasmenya benar-benar luar biasa karena walaupun cuacanya seterik ini, mereka masih ikutin tarian dan juga ikutin sampai akhir
yang tadi saya bilang 7 kali putaran itu. Ini rumah adatnya di belakang saya. Oh iya, dalam tradisi gawai nyobeng di Sebujit, bambu juga jadi media tradisi unik namanya aur terbalik. Tiang bambu setinggi 5 meter lebih jadi ajang bukti ketangkasan dan kekuatan para pemuda Dayak Bidayuh. Kalau yang gak kuat kayak saya sih, mending ikutan nari di bawahnya aja. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke prosesi yang namanya Niko Aul. Niko Aul ini adalah tari-tarian untuk mengiringi panjat aur terbalik yang ada di belakang saya. Sebenarnya mirip sama Panjat Pinang, tapi bedanya kepala kita ada di bawah seperti di sini. Begini. Lihat. Luar biasa. Tarian ini untuk mengiringi, ngasih kekuatan spiritual, sekaligus membakar semangat pemuda yang memanjat bambu. Bukan sembarang panjat biasa, disebut aur terbalik karena bambu memang harus dipanjat melawan gravitasi. Panjat aur terbalik ini adalah salah satu tradisi yang hanya ada di Sebujit, dan panjat aur terbalik ini juga adalah dilakukan sama masyarakat yang memang bisa dan juga jago. Jadi nggak semua masyarakat bisa, hanya beberapa orang aja yang bisa seperti ini di belakang saya. Yang ke atas. Rangkaian gawai nyobeng di Sebujit masih belum usai. Selama 3 hari perayaan, berbagai adat budaya dan ritual terus dilakukan. Setelah berbagai prosesi, kali ini masuk ke ritual yang lebih sakral. Sekarang saya lagi nunggu untuk prosesi selanjutnya. Ini adalah prosesi mandi atau pembersihan diri untuk masyarakat di Sebujit. Di belakang lagi ada tari-tarian dulu untuk mengelilingi. Itu di depan situ di tengah ada guci dan di sini air yang memang sudah didoakan, dan juga untuk nantinya proses ritual pembersihan diri tersebut. Tapi ini sebelumnya masih nunggu dulu sampai tari-tarian ini selesai. Sambil bawa pelengkap ritual yang ada, para tokoh adat berputar mengelilingi sebuah guci berisi air. Alunan doa dan mantra serta ketukan musik sederhana ikut mengiringi. Air yang sudah ada di dalam guci tersebut dicampurkan dengan kelapa muda yang memang sudah didoakan. Terus juga di sebelah sana juga ada pelepah pinang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air yang sudah diritualkan jadi sarana suci bersihkan diri. Harapannya sih agar kebaikan dan keselamatan selalu menyertai. Ternyata pelepah pinang yang digunakan untuk pengganti gayung kalau saya lihat. Jadi untuk mengantar air menuju ke kepala. Jadi ini semua itu simbolik dan juga menggunakan air yang memang sudah didoakan oleh ketua adat di sini. Buat saya sih ini jadi momen tersendiri. Kapan lagi bisa bersihkan diri sambil berharap kebaikan? Dan juga saya udah berdoa di dalam hati, semoga apa yang saya cita-citakan bisa terwujud. Amin. Hari beranjak malam, ritual semakin sakral. Di dalam rumah Baluk, seekor babi disiapkan menjadi persembahan. Ini dia prosesi inti dari acara nyobeng, yaitu penyembelihan babi untuk persembahan kepada para leluhur. Dan ini sedang mau dilakukan proses untuk penyembelihan babinya, tapi lagi menunggu tetua-tetua adatnya berkumpul dulu. Dipimpin sang ketua adat, prosesi berlangsung hikmat. Setiap tahap dilakukan mengikuti tata cara yang telah diwariskan turun-temurun. Malam ini, darah persembahan dipakai untuk membasuh berbagai benda sakral yang tersimpan di bagian tertinggi rumah Baluk. Yap, di atas rumah Baluk inilah benda-benda pusaka adat warisan leluhur masih terjaga dengan baik. Ini
ini proses setelah penyembelihan babinya ini masih banyak ternyata. Pertama oleh tetua adat naik ke atas rumah adat, lalu diberikan doa-doa dengan darah babi yang tadi sudah dibawa, dan tidak lupa juga ketua adatnya ikut naik ke atas Pak Amin tadi untuk memberikan doa-doa lagi para leluhur, dan juga dengan diadakannya atau disudahkannya acara nyobeng ini, itu juga sebuah tanda bahwa rumah adat ini akan ditutup sampai acara nyobeng tahun depan baru bisa dibuka lagi.